Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milono Sujono untuk NPM 41155041800053. Di video ini saya akan men-share mengenai gerbang dasar dan tabel kebenarannya, kemudian rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial, kemudian rangkaian half adder dan full adder, terus ada juga decoder dan encoder, terus multiplexer dan demultiplexer. Langsung saja kita ke materinya. Oke, kita mulai dari gerbang dasar dan tabel kebenaran. Gerbang dasar logika merupakan dasar untuk membangun rangkaian elektronika digital. Suatu gerbang logika mempunyai satu terminal keluaran dan satu atau lebih terminal masukan. Berikut ini adalah jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama yaitu N. Gerbang N akan berlogika 1 atau keluarannya akan berlogika 1 apabila semua masukan atau inputannya berlogika 1. Namun apabila semua atau salah satu masukannya berlogika 0, maka outputnya juga akan berlogika 0. Nah, ini adalah simbol dari gerbang logika N. A, N, Y sama dengan Y. A, N, B sama dengan Y. Nah, di sini adalah tabel kebenarannya. Kita lihat di sini hasilnya 0, 0, 0 karena di sini ada nilai 0. Nah, di mana dua-duanya nilainya 1, maka logika Y adalah 1. Oke, kita lanjut ke gerbang yang kedua yaitu NAND. Gerbang NAND akan bernilai atau outputnya akan berlogika 0 apabila semua inputannya bernilai 1, atau outputnya akan berlogika 1 apabila semua atau salah satu inputannya bernilai 0. Ini adalah simbolnya A, NAND B sama dengan Y. Untuk ini adalah tabel kebenarannya, di mana nilainya 1 ketika semuanya 0 atau ada logika 1, maka hasilnya 1. Dan ketika dua-duanya adalah bernilai 1, maka outputnya 0. Oke, kita lanjut ke yang ketiga yaitu OR. Gerbang OR akan berlogika 1 apabila salah satu atau semua inputannya yang dimasukkan bernilai 1, dan apabila keluaran yang diinginkan berlogika 0, maka inputan yang dimasukkan harus bernilai 0 semua. Ini adalah simbolnya. Kemudian ini adalah gerbang untuk tabel kebenarannya. Bernilai 0 ketika dua-duanya 0. Dan untuk yang lainnya, ketika ada 0, ada 1 atau semuanya 1, maka nilainya 1. Oke, kita lanjut yang keempat yaitu NOR. Gerbang NOR merupakan gerbang logika yang outputnya akan berlogika 1 apabila semua inputannya bernilai 0, dan outputnya akan berlogika 0 apabila semua atau salah satu inputannya berlogika 1. Ini adalah simbolnya, dan ini adalah tabel kebenarannya. Bernilai 1 ketika dua-duanya 0. Oke, lanjut yang kelima yaitu NOT. Gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik atau inverter, yang mana outputnya akan bernilai terbalik dengan nilai inputannya. Seperti ini. Ketika nilai A-nya 0, maka logikanya bernilai 1. Ketika A-nya 1, maka logikanya bernilai 0. Oke, yang selanjutnya yang keenam adalah buffer. Gerbang buffer atau penyangga adalah suatu gerbang digital yang akan berfungsi memperkuat dan meneruskan nilai 1 pada outputnya jika inputnya bernilai 1. Selain itu akan bernilai 0. Memperkuat ketika 0 maka 0, ketika 1, 1. Oke, yang ketujuh adalah XOR. Gerbang XOR merupakan kepanjangan dari exclusive OR, yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya berbeda. Namun apabila inputannya sama, maka akan memberikan output berlogika 0. Ketika berbeda 1, ketika sama 1, 1, 0 atau 0, 0, 0 juga. Oke, lanjut XNOR. Gerbang XNOR merupakan kepanjangan dari exclusive NOR,
yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya sama, namun apabila inputannya berbeda maka akan memberikan output berlogika 0. Ya, ini yang sebaliknya ya. Jadi yang tabel kebenarannya di sini ketika sama maka nilainya 1, ketika berbeda nilainya 0. Kita lanjut ke perbedaan rangkaian kombinasional dan sekuensial. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Rangkaian sekuensial merupakan rangkaian logika yang keadaan outputnya tergantung kepada inputnya juga tergantung kepada output sebelumnya. Rangkaian ini juga didefinisikan sebagai rangkaian logika yang outputnya tergantung waktu. Ini akan lebih jelas nanti ketika melihat gambar. Ini adalah gambarnya, yang di atas ini adalah rangkaian kombinasional input output, kemudian yang di bawah adalah rangkaian sekuensial. Ada bagian yang mirip dengan rangkaian kombinasional, cuman ada bagian yang diproses kembali. Oke. Kita lanjut rangkaian half adder dan full adder. Half adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder memiliki 2 terminal input untuk 2 variabel bilangan biner dan 2 terminal output, yaitu summary out atau sum dan carry out atau carry. Rangkaian full adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan penuh dari 2 bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan, kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Rangkaian full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Ini contohnya, ini adalah half adder. Berikut tabel kebenarannya, kemudian yang di sebelah kanan adalah full adder. Berikut tabel kebenarannya. Oke, yang selanjutnya adalah encoder dan decoder. Encoder dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Encoder akan mengkodekan setiap jalur input dan aktif menjadi kode bilangan biner. Dalam teori digital banyak ditemukan istilah encoder seperti decimal to BCD encoder, yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal 0 sampai 9 menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD, binary code decimal atau B-line atau 8 line to 3 line encoder, yang berarti rangkaian encoder dengan input 8 line dan output 3 line 3 bit BCD. Ilustrasi digital encoder, di sini ada beberapa masuk ke encoder dan hasilnya ada 4 ya. Oke, lanjut ke tabel kebenaran encoder desimal 10 line ke BCD. Ini ada tabel kebenarannya. 10 line dari X0 sampai X9. Oke, selanjutnya adalah pengertian decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding atau dari hasil encoder tadi, sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya sebelum diproses oleh encoder. Pengertian decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Ya, di sini bisa diilustrasikan, tadi ada hasil dari encoder kemudian dikembalikan lagi. Oke. Yang selanjutnya multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer adalah sebuah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Berapa dan dikeluarkan sisi output. Ini tabel kebenaran multiplexer dengan 2 select line. Selanjutnya, demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia.
Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor lain yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Blok diagram sebuah demultiplexer ditunjukkan pada gambar berikut. Data input, data output. Oke. Lanjut, ini adalah tabel kebenaran demultiplexer dengan 2 select line. Ya, ini adalah ilustrasinya, dimana multiplexer dan demultiplexer. Lebih mudah untuk dipahami ketika menggunakan ilustrasi seperti ini. Ya, untuk di sini materinya selesai. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.